Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnang. Guys, ini ada kabar terbaru terkait para purnawirawan TNI ya guys ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Itu yang di belakangnya itu ada antek asing yang menyelundup masuk ataupun bergabung dengan kaum HTI dan FPI. Di sini ada berita ucapan mereka yang ingin melengsarkan dan juga mengkudeta Prabowo Gibran. Untuk para pendukung Prabowo Gibran, tuh sekarang Prabowo ingin dikudeta. Di sini ada Bang Kumis guys, yang seakan malah mengadu domba antara pecinta Pak Jokowi dan pecinta Prabowo. Padahal kita sudah tahu ya guys ya, kita sebagai pecinta Pak Jokowi kurang apa membela Pak Prabowo. Tapi ini ada sosok Bang Kumis yang malah menghina kami guys sebagai pecinta Pak Jokowi dengan sebutan termul guys. Wow, ini ngajak reang apa gimana ya guys? Tolong untuk Bang Kumis, jangan sampai Anda berani sesekali mengucap kata termul, seakan itu kamu ingin mengadu domba. Dan di sini ada Ibu DJ yang membongkar juga. Dan juga ada kata-kata dari Prof. Jimli tentang Pak D. Jokowi dan juga Jenderal Dudung terkait purnawirawan TNI yang mengkaitkan dengan Tri Sutrisno. Pendukung Pak Prabowo. Pak Prabowo mau dikudeta tuh. Satu tujuan yang harus kita sepakati bersama, yaitu menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi semuanya harus sepakat bahwa langkah kita adalah menyelamatkan bangsa dan negara. Titik. Nah, oleh karena itu, masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan, untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Tindakan 98 yang kedua yaitu mengkudeta Gus Dur ya guys ya. Wah, ini Pak Prabowo hati-hati ini ya. Dan kami rakyat Indonesia siap untuk melawan Bapak. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua yang ada saat ini tidak bisa kita harapkan. Tidak bisa kita harapkan. Jadi kita harus melakukan langkah besar, melakukan persiapan diri, menjahit kekuatan untuk merobohkan pemerintahan ini. Tuh kan guys, merobohkan pemerintahan ini. Dan sekarang pemerintahan siapa? Kan Prabowo Gibran. Otomatis mereka benar ingin melengsarkan Prabowo juga. Wah, ini tidak bisa tinggal diam ini guys ya. Setuju nggak? Tidak. Setuju nggak? Setuju gitu ya. Tidak, goblok. Baru kita tata. Berkali-kali kita membuat suatu deklarasi, diabaikan, dianggap angin lalu. Tapi kalau kita bisa menggalang kekuatan, kita duduk MPR, baru bergetar mereka semuanya. Sama siapa, Bun? Sama mantan-mantan jenderal itu. Saya sudah kasih peringatan jauh-jauh hari, ya, hati-hati dengan FPI HTI, karena mereka sudah menggandeng mantan-mantan jenderal. Tujuan untuk apa? Menggulingkan Prabowo. Mereka sebenarnya ngancem tuh waktu mereka ngirim surat ke DPR untuk supaya Gibran dilengsarkan, tapi dicuekin. Bahkan mereka ketika mau ketemu Pak Prabowo sama Pak Prabowo ditolak. Malah Pak Prabowo meminta teman-temannya, mantan-mantan jenderal dari Pepabri, dari komunitas Angkatan Laut, Angkatan Udara, polisian, untuk menyatakan bahwa komunitas mantan jenderal ini nih yang ngirimin surat yang bikin 8 poin ini adalah perkumpulan mantan jenderal yang ilegal. Betul sekali, mereka itu ilegal ya guys ya. Tidak tercantum itu mereka. Nah sekarang mereka marah. Mereka ingin menunjukkan kekuatan, kan saya udah bilang jauh-jauh hari. Saya sudah memberi peringatan loh, hati-hati. Harusnya kalian itu pendukung Prabowo ya, bersuara seperti kami. Kami walaupun dulu 2 periode tidak pernah mendukung Prabowo, tapi kami ini militan. Kami orang yang tahu terima kasih.
Bahkan saya menggunakan nama jenderal karena saya mendukung Pak Prabowo, walaupun dulu saya tidak dukung Prabowo. Tapi ketika si Kumis menghina kami sebagai termul-termul, ada oknum termul yang dia mengatakan bahwa data orang-orang korup dicatat oleh Pak Jokowi kemudian diserahkan ke Pak Prabowo. Ini konsepnya apa? Undang-undang Tipikor, barang siapa mengetahui melihat persekongkolan jahat dalam hal ini korupsi, kemudian tidak melaporkan penegak hukum, dia adalah bagian dari koruptor itu sendiri. Disitulah kesongongan dari oknum termul itu. Songong katanya guys, ini ya guys ya. Ini orang siapa guys ini ya? Pengen dipelintang apa guys sih guys? Pengen disampluk apa ndase ya guys ya? Dia berbicara songong, berbicara seolah-olah karya dari Pak Jokowi. Dia tidak paham tentang undang-undang. Seorang presiden tahu ada korupsi, kemudian tidak mau memberantas, tidak mau menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menangkap, tapi justru disimpan dan kemudian diberikan pada presiden berikutnya. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi malah justru dibuka aibnya, seolah-olah Pak Jokowi tidak berani memberantas korupsi. Kasus di Kementerian Pendidikan 9,9 triliun. Kasus Pertamina 1 triliun. Operator judo yang justru malah yang mengagetkan, menteri di era Pak Jokowi yaitu Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari, yang waktu itu menjadi Menkom Info atau Menteri Komunikasi dan Informatika, disebut-sebut dalam persidangan menerima fee 50%. Berarti Pak Jokowi melihat, katanya kan yang mencatat Pak Jokowi. Kasus Duta Palma 1 juta hektar dibiarkan. saya ingin tahu di mana pembelaan si Kumis itu untuk Pak Prabowo. Apakah semasif kami dalam membela Pak Prabowo? Karena dia merasa dia paling hebat. Dia merasa dia bisa berjuang sendiri tanpa termul-termul. Silahkan kalian hadapi itu. Kudeta-kudeta dari orang-orang itu. Coba, narasi kamu Kumis. Seperti apa menghadapi mereka? Saya lihat video kamu gak ada yang viral. Video golongan kamu gak ada yang viral. Video yang viral adalah orang-orang yang membela Jokowi. Karena kami pengalaman diinjak-injak 10 tahun oleh kalian yang dulu bergabung dengan FPI-HTI, dengan PKS. Kami kebal dulu menghadapi itu. Dengar tuh, Miss. Dengar tuh semuanya. Ibu DJ bicara fakta, guys. Kenapa bicara seperti itu? Karena Ibu DJ mengalaminya. Ibu DJ pernah terjun dan ikut HTI FPI. Banteng pula. Jadi Ibu DJ kalau ngomong itu sesuai fakta. Apakah suara kalian selantang suara kami? Hei Kumis, di sini nggak ada sok-sok jagoan, nggak ada. Tapi kamu yang kurang ajar menyebut kami ini termul-termul. Padahal kami sudah berdarah-darah membela Pak Prabowo. Kami ini ikhlas membela Pak Prabowo. Bahkan saya menggunakan nama anak jenderal karena saya mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau kamu nyebut-nyebut saya termul-termul, kurang ajar kamu ya. Hadapi semua itu sendirian. Saya ingin tahu video kamu ada yang viral nggak? Video kamu bisa viral nggak? Menembus jutaan orang yang nonton. Sebenarnya di kepala Jokowi itu nggak pernah mikirin anaknya jadi cawapres. Yang dia pikir itu Ganjar. Tuh, dengerin tuh. Kalau udah kayak gini udah guys. Banteng diem saja guys. Jadi wakilnya Prabowo kan gitu. Diajak belusukan ke sawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama gubernur. Maksudnya apa ini? Nah, Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Bener itu. Begitu juga Prabowo nih. Kalau kita lihat-lihat ya dari luar ya. Itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erik untuk calon wakil presiden. Ya. Erik paling tinggi. Ya. Gibran nggak ada jauh. Ya. Nomor 1 Erik, nomor 2 itu Khofifah. Ya. Dan seterusnya. Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap karena 0103 ini punya afiliasi di NU semua di Jawa Timur itu. Oh, dia menganggap Jawa Barat ini insya Allah menang dah. Tapi Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci. Maka dia mikir-mikir nih. Karena Khofifah diajukan oleh Demokrat, dia mikir juga Khofifah ini. Tapi menurut survei Erik lebih tinggi secara nasional. Dia pusing juga itu. Lebih pusing lagi setelah itu Muhaimin cabut. Waduh, gawat ini. Salah milih orang pada bubar ini.
koalisi gitu loh. Sambil dia pusing-pusing, tiba-tiba Ibu Mega mengumumkan Ganjar Mahfud. Yusril sebagai ketua umum partai PBB ngurus SKCK juga. Waduh, lucu ini. Jadi dia merasa pantas juga dia jadi cawapres. Ya. Karena di sana Mahfud, ya kenapa? Kartu dia seolah-olah jadi hidup ya. Jadi hidup. Ya. Maka yang bikin SKCK itu Erik sama dia. Yang di berita ya, saya nggak tahu benar apa, tapi berita begitu. Nah, jadi Prabowo ini jadi pusing ya. Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40, nah dia pikir-pikir boleh juga ini. Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Tuh guys, yang bilang Gibran dari Prof. Jimli siapa guys? Pak Prabowo. Bukan Mas Gibrannya sendiri guys, tapi Pak Prabowo. Berarti hampir semua orang bilang seperti itu. Kalau semua orang bilang seperti itu, berarti kan tandanya itu benar ya guys ya. Bukan cuma omon-omon. Kita lihat sendiri Anies ya guys ya. Ingin cawapresnya Gibran. Begitu pula dengan Ganjar guys. Cuman karena Ganjar itu anak banteng, ya harus nurut ke mak banteng. Itu guys. Untung pribadi ya. Oke semua. Iya. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan. Iya. Gitu loh. Karena dia ngerasa ya adalah anunya dia rendah gitu, Erlangga kan mengusul. Yang lain, wah bagus. Gitu. Sekali lagi karena budaya feodal, karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Jadi ini budaya feodal yang memaksa orang berpikir kayak begitu. Nah, jadi salah. Mau nyalain siapa? Ini kan hanya permainan politik catur. Catur kekuasaan. Gitu loh. Ya sudah, serahkan kepada hakim tertinggi, ialah rakyat di TPS. Nah, ternyata menang pula dia. Ternyata menang pula. Ya jelas menang lah. Gibran itu kan dipilih rakyat. Purnawirawan itu dipilih uang guys. Itu mereka. Tai banget yakin. Kalian ingin melawan rakyat apa gimana ini guys ini ya. Ini tolonglah kepada Pak Prabowo ini ya. Tolong dengan sangat ya. Cabut semua pensiunan mereka. Biar kapok itu ya guys ya. Rakyat yang meminta itu. Gimana? Dia mau marah bagaimana? Suara yang cukup nyaring tersebut bukan hanya mereka yang mungkin dulunya aktif punya nama, tapi mendapatkan sokongan dari Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia juga, Pak Dudung. Ya, memang betul di situ ada tanda tangannya Pak Tri. Oke. Saya justru malah secara pribadi berpikiran Pak Tri itu memang saya tahu nasionalismenya, idealismenya, patriotismenya yang disampaikan Pak Prabowo juga, rasa cinta tanah airnya, rasa ingin berbakti, ingin menyelamatkan bangsa ini luar biasa. Dan beliau sudah melewati tahapan-tahapan karir militer maupun sampai wapres. Namun di usia yang sudah lanjut ini, saya justru malah berpikir apakah iya Pak Tri ini sampai sedemikian perhatian sekali terhadap hal-hal masalah bangsa dan negara yang tentunya dari 8 aspek itu sebetulnya dari 8 aspek itu yang disampaikan para purnawirawan itu kan yang mengemuka dan akhirnya menjadi viral itu kan yang ke-8. Saya justru malah tidak punya keyakinan bahwa Pak Tri itu tahu persis tentang itu ya, karena saya juga banyak sekali berinteraksi dengan beliau. Saya khawatir justru penyampaiannya tidak komplit atau tidak jelas. Kemudian Pak Tri mungkin tanda tangan begitu saja. Masuk akal ya guys ya. Kita lihat sendiri Bapak Tri Sutrisno kan sudah ya lanjut usia ya guys ya. Ya kemungkinan ya itu guys. Isinya tidak dibacakan semua, bisa jadi isinya diganti agar intinya Pak Tri Sutrisno mau menandatangani itu guys.
Faktanya, di pengajuan yang kedua, tidak ada nama Tri Sutrisno. Dan atau teknik penyampaiannya yang kemudian seakan-akan tidak pasti. Dan saya berharap bahwa mari kita para purnawirawan ini bahwa kita paham tentang idealisme, patriotisme, nasionalisme, dan tentunya ini harus masuk di dalam kerangka konstitusional. Baik. Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini kan sudah terpilih dalam pemilu tahun 2024 kemarin, dipilih langsung oleh rakyat. Mari kita dukung bersama. Ya, saya khawatir jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan melalui sebagian para purnawirawan, karena para purnawirawan itu sudah pasti terkenal bahwa idealismenya, patriotismenya, nasionalismenya ini sangat tinggi. Nah, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencoba mengganggu persatuan dan kesatuan. Mari beliau, Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan belum setahun. Mari kita dukung program-program beliau yang luar biasa menurut saya, sehingga tidak terpengaruh dengan isu-isu maupun hal-hal yang mencoba untuk memperkeruh suasana ini. Jangan mengganggu Prabowo, jangan memaksa dia untuk melakukan sesuatu yang kita sarankan gitu. Saya kan bilang bahwa ini sesuatu yang biasa ya, ini dalam negara demokrasi. Tapi ini kan merupakan saran kan. Kalau saran, sehebat apapun saran kita itu, kalau sudah sampai kepada kepala negara, ini kan masalah kenegaraan kan. Sudah selesai dong tugas kita. Tidak bisa kita ngajukan saran terus kita, loh kok presiden diem aja atas saran itu, nggak bisa begitu. Itu namanya bukan saran lagi, itu maksa. Nggak bisa kita memaksa presiden, memaksa Prabowo sampai nanti dia bisa-bisa kepleset melanggar undang-undang. Menurut Bapak ini sudah memaksa presidennya? Kelanjutannya ya tadinya kan tidak. Makanya kan tidak ada apa-apa kan. Tidak ada reaksi. Ya sesudah 2 bulan kenapa jadi begini gede? Wah ini udah keluar dari jalur. Betul sekali guys ya. Memang sudah keluar dari jalur. Purnawirawan TNI mengajukan formulir surat ya guys ya, yang isinya ingin memakzulkan Mas Wapres. Kalau itu ya benar, kalau memang itu saran ya sudah, kalau sudah sampai kan clear, masalah selesai. Tapi apa yang mereka lakukan? Terus menerus memaksa Pak Prabowo. Oh no. Ya. Kalau bukan paksaan, apalagi. Sedangkan yang milih Prabowo Gibran itu rakyat dan purnawirawan. Tapi saat pemilihan umum, pemilu guys, suara kita, suara saya, suara purnawirawan, suara bahkan sampai presiden ya guys ya, sampai presiden sama guys, suaranya cuma 1. Jadi sekali lagi untuk kepada purnawirawan TNI, kami rakyat Indonesia tidak setuju apa yang kalian inginkan, yaitu makzulkan Gibran. Karena Gibran Raka Buming Raka adalah pilihan kami, rakyat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.